Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Widada Faridatus Soleha, mahasiswi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 2003211000089. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang mini riset komoditas usaha tani jagung di Kabupaten Sumeneb guna memenuhi tugas UAS pada mata kuliah usaha tani. Baik, langsung saja pada pemaparannya. Latar belakang usaha tani jagung. Jagung atau simels merupakan salah satu tanaman pangan yang terpenting selain gandum dan padi. Penduduk di beberapa daerah di Indonesia seperti Madura dan Nusa Tenggara juga menggunakan jagung sebagai makanan pokok. Komoditas usaha tani jagung yang pengembangannya dilakukan dengan pendekatan agribisnis sangat memungkinkan untuk meningkatkan pendapatan petani. Potensi produksi jagung di Kabupaten Sumeneb memiliki area yang cukup luas sehingga menjadikan produksi jagung terbesar di Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Sumeneb terus berupaya memaksimalkan potensi yang ada, menjadi lebih memiliki nilai tambah dengan pengelolaan jagung sebagai konsumsi masyarakat. Selanjutnya tujuan. Pertama, untuk mengetahui perencanaan usaha tani pada komoditas jagung. Kedua, untuk mengetahui pembiayaan usaha tani pada komoditas jagung. Ketiga, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program asuransi pada komoditas jagung. Keempat, untuk mengetahui identifikasi bentuk kemitraan pada komoditas jagung. Selanjutnya, perencanaan usaha tani. Perencanaan usaha tani dibedakan menjadi dua, yaitu aspek non-finansial dan aspek finansial. Pada aspek non-finansial meliputi 1. Jenis komoditas. Komoditas yang direncanakan yaitu komoditas jagung di Desa Kecer, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb. 2. Luas lahan. Luas lahan yang digunakan pada penanaman jagung ini adalah 500 meter persegi. 3. Status kepemilikan. Lahan yang digunakan untuk penanaman benih jagung merupakan lahan milik pribadi. 4. Masa tanam. Masa tanam komoditas jagung kurang lebih 98 hari. 5. Perawatan dan pemeliharaan. Terdiri dari pengairan, penyiangan, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit. Selanjutnya aspek finansial, mengenai biaya variabel. Biaya variabel pada komoditas jagung meliputi bibit atau benih, pupuk urea, pupuk NPK, pupuk SP36, dan pupuk kandang yang memperoleh total biaya variabel yang dikeluarkan pada satu periode tanam adalah sebesar Rp435.000. Biaya tetap pada komoditas jagung meliputi arko, jangkul, dan sabit yang memperoleh total biaya tetap sebesar Rp94.000. Biaya tenaga kerja pada komoditas jagung meliputi pengolahan lahan, karena hanya pengolahan lahan yang menggunakan tenaga kerja bukan keluarga. Pengolahan lahan oleh 2 HOK, total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp150.000. Selanjutnya mengenai biaya total. Berdasarkan perhitungan di atas, biaya total yang dibutuhkan dalam satu kali tanam pada usaha tani jagung industri di Desa Kecer, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb, memerlukan biaya sebesar Rp679.000. Penerimaan yang diterima oleh Ibu Sri pada usaha tani jagung sebesar Rp3.500.000. Keuntungan yang didapat oleh Ibu Sri dalam satu kali tanam yaitu sebesar Rp2.821.000. Dari perhitungan di atas diperoleh hasil rata-rata RC rasio sebesar 5,15, yang mana artinya lebih besar dari 1. Jadi, kegiatan usaha tani ini layak untuk dikembangkan karena menguntungkan. Dari perhitungan di atas diperoleh hasil BEP penerimaan sebesar 97 kg, yang artinya petani jagung di Desa Kecer, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb akan mencapai titik impas pada saat petani dapat menjual jagung sebanyak 97 kg. Selanjutnya mengenai BEP harga. Dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai titik impas akan tercapai ketika petani dapat menjual jagung
dengan harga sebesar Rp4.526 per kilo. Ini menunjukkan bahwa usaha tani jagung di Desa Kecer, Kecamatan Dasu, Kabupaten Sumeneb memberikan keuntungan dan layak untuk dikembangkan. Mengenai payback period, berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh hasil waktu pengembalian biaya investasi usaha tani jagung Ibu Sri di Desa Kecer, Kecamatan Dasu, Kabupaten Sumeneb dapat dicapai dalam jangka waktu 1 tahun, 1 bulan 21 hari untuk memperoleh balik modal yang sudah digunakan di awal. Selanjutnya, pembiayaan usaha tani. 1. Sumber pembiayaan usaha tani. Sumber pembiayaan usaha tani yang digunakan oleh Ibu Sri pada komoditas jagung berasal dari dana pribadi yang dimiliki oleh Ibu Sri sendiri. 2. Kendala petani dalam pembiayaan usaha tani. Terdapat beberapa poin, diantaranya tidak ada jaminan pasar setelah panen, modal yang digunakan terbatas karena hanya menggunakan modal pribadi, rendahnya tingkat adopsi petani dalam penggunaan varietas unggul, dan kurangnya kualitas penyuluhan pertanian. 3. Strategi menghadapi kendala dalam pembiayaan usaha tani. Terdapat beberapa poin. Yang pertama, perlunya dukungan pemerintah adalah salah satu strategi atau suatu peluang untuk mengatasi kelemahan dalam hal permodalan. Adanya pengembangan kemitraan juga dapat digunakan untuk menghadapi masalah permodalan. Dan adanya peran penyuluh pertanian dalam pengembangan usaha tani komoditas jagung. Kelebihan dan kekurangan program asuransi. Kelebihan: pemanfaatan program asuransi untuk modal usaha dan meningkatkan kapasitas usaha petani. Dapat menstabilkan pendapatan petani. Adanya program asuransi dalam program pembiayaan dapat menyebabkan lahan produktif guna mendukung peningkatan produksi. Kekurangan: kurangnya dukungan anggaran yang masih minim. Kurangnya penyediaan sarana dan prasarana. Selanjutnya, bentuk kemitraan. Bentuk pola kemitraan usaha tani jagung Ibu Sri ini adalah pola kemitraan inti plasma, karena perusahaan mitra menyediakan lahan, sarana produksi, menampung serta memasarkan hasil produksi. Alasan memilih perusahaan PT BC dan PT DuPont yaitu karena perusahaan tersebut menyediakan benih jagung yang bagus dan juga menyediakan lengkap sarana dan prasarana. Kesimpulan: berdasarkan hasil penelitian usaha tani komoditas jagung milik Ibu Sri yang ada di Desa Kecer, Kecamatan Dasu, Kabupaten Sumeneb, usaha tani jagung dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Hal ini dapat dilihat dari perencanaan usaha tani yang meliputi aspek non-finansial dan aspek finansial. Pada aspek finansial dikatakan layak karena pada hasil rata-rata RC rasio diperoleh sebesar 5,15 yang artinya lebih besar dari 1. Saran: sebaiknya mengikuti program asuransi untuk meminimalisir kekurangan modal. Tetap menjalin hubungan baik dengan perusahaan yang melakukan kemitraan supaya tidak hanya berlangsung jangka pendek. Sebaiknya para petani lebih memperhatikan mengenai pembiayaan untuk meminimalisir kerugian. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.